فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Di antara masalah yang sering ditanyakan dalam hari-hari ini adalah hukum pelaksanaan sholat Jumat ketika bertepatan dengan hari Id. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahun ini alhamdulillah kita melaksanakan sholat Id insyaallah bertepatan dengan hari Jumat. Pertanyaan yang ditanyakan adalah apakah sholat Id yang dilakukan oleh seorang muslim itu sudah mencukupi dari pelaksanaan sholat Jumat, dalam artian apakah yang telah melaksanakan sholat Id tidak perlu lagi hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalam masalah ini para ulama kita telah berbeda pendapat, dan jika kita mau kumpulkan maka mungkin kita katakan ada 3 pandangan dari para ulama kita dalam hal ini. Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah itu mewajibkan pelaksanaan sholat Jumat. Artinya sholat Id yang dilakukan oleh seorang muslim tidak menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat sebagaimana yang kita ketahui, nas dalil tentang kewajibannya mutawatir dalam dalil-dalil yang sangat banyak, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah, dan demikian pula dalam hadis-hadis sahih yang sangat banyak, dan ancaman untuk meninggalkan sholat Jumat. Karena itu mereka mengatakan, para ulama kita dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa siapa saja yang telah melaksanakan sholat Id tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat setelahnya. Pandangan kedua mengatakan bahwa sholat Jumat tidak lagi menjadi wajib bagi mereka-mereka yang telah melaksanakan sholat Id, khususnya bagi mereka yang berada di tempat yang jauh, yang sulit bagi mereka untuk mencari jamaah Jumat. Dalam istilah dahulu adalah yang berada di awali, yang pinggiran kota, dari desa-desa yang jauh dari perkotaan dan sulit untuk mendapatkan masjid jami yang dia sholat di sana. Dan pandangan inilah pandangan dari ulama kita dari mazhab Syafi'iyah, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Syarbini, ya, dan lain-lainnya. Dan dalil yang digunakan oleh ulama kita dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika seorang tabi'in, Abu Ubaid Maula Ibn Azhar, mengatakan, ya, beliau menceritakan bagaimana pengalaman beliau melaksanakan sholat Id bersama para khulafa, yang mana semuanya melaksanakan khutbah Id setelah pelaksanaan sholat Id. Lalu ketika beliau menyebutkan tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika selesai melaksanakan sholat Id, beliau mengatakan kepada hadirin, utamanya dari al-awali, min ahlil awali, orang-orang yang datang dari jauh, dari pinggiran kota, bahwa siapa di antara kalian yang ingin untuk menunggu, silakan. Namun bagi anda yang sudah akan pulang, fa'adzintu lahu, ya, siapa di antara kalian yang akan pulang setelah pelaksanaan sholat Id dan tidak menunggu lagi untuk sholat Jumat, maka aku izinkan. Dalam artian bahwa kalian tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat Jumat karena kalian telah melaksanakan sholat Id. Dan
pendapat yang lain mengatakan bahwa secara umum orang yang sudah melaksanakan sholat Id tidak lagi wajib untuk melakukan sholat Jumat. Dan ini pendapat dari mazhab Hanabilah. Dan hal yang mendukung pandangan ini adalah beberapa dalil-dalil yang ada. Di antaranya hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi, dan mereka memandang ini berlaku secara umum, adanya rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat bagi yang telah melaksanakan sholat Id. Dan demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana dikatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam, kamu telah melaksanakan sholat Id dengan Rasulullah pada hari Jumat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan sholat Id? Apa kata beliau tentang sholat Jumat? Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa beliau telah pernah bersama dengan Rasulullah dalam keadaan yang seperti itu, sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, dan beliau mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah melakukan sholat Id, beliau memberikan keringanan, rukhsah kepada mereka yang telah sholat Id, dan mengatakan man syaa minkum an yusolliya falyusolli. Siapa yang mau sholat Jumat, maka silakan sholat Jumat. Dan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama kita dengan alasan bahwa salah seorang perawinya yang meriwayatkan dan mengisahkan cerita ini, yaitu Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, yang menyebutkan tentang ini seorang perawi yang majhul, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama kita, ya, diantaranya oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir dan yang lainnya. Namun hadis ini disahihkan dan dihasankan oleh sebagian ulama kita. Di antara yang menghasankannya adalah Al-Imam Nawawi sendiri rahimallahu taala, dan juga disahihkan oleh sebagian ulama-ulama hadis mutakhirin seperti Syekh Ahmad Syakir, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Syuaib Al-Arnaud. Dan mereka menyebutkan bahwa hadis ini didukung oleh beberapa penguat, beberapa syawahid. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang juga diriwayatkan oleh sebagian ahlus sunan, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam keadaan yang seperti ini, ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau mengatakan, barang siapa yang telah selesai salat Id lalu tidak ingin lagi melaksanakan salat Jumat, faqad ajza'athu, ya sudah cukup apa yang dilakukan. Tapi kata Rasulullah, wa inna mujammi'una insyaallah, namun kami tetap melaksanakan sholat Jumat, ya, kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Ini difahami ada rukhsah, keringanan dari Rasulullah, bahwa siapa yang melaksanakan sholat Id maka dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Dan di antara pandangan yang menguatkan hal ini, karena inti dari sholat Jumat adalah berkumpulnya manusia dan juga mendengarkan khutbah, dan hal itu telah terjadi, telah terpenuhi pada saat sholat Id, di mana jumlah yang melaksanakan sholat Id biasanya lebih banyak daripada yang melaksanakan sholat Jumat. Umumnya mereka semua hadir sholat Id dan juga telah mendengarkan wejangan-wejangan khutbah pada waktu sholat Id, sehingga maksud dari tujuan berkumpulnya manusia dan juga mendengarkan wejangan berupa khutbah telah terpenuhi pada waktu sholat Id, sehingga mencukupi dan tidak lagi wajib untuk melaksanakan sholat Jumat setelahnya. Dari semuanya ini, dari semua dalil dan pandangan yang kita sebutkan, kami dari Dewan Syariah Wahdi Islamiyah telah bermusyawarah, telah membahas masalah ini dengan ilmiah dan menghasilkan pandangan bahwa beberapa hal yang perlu untuk kita
simpulkan tentang masalah ini, di antaranya bahwa sholat Jumat tetap disyariatkan pada saat hari Id. Secara umum sholat Jumat tetap dikerjakan. Oleh karena itu masjid-masjid hendaknya masjid-masjid yang jami' yang selama ini melaksanakan sholat Jumat tetap melaksanakan sholat Id, dan hal ini disepakati oleh seluruh ulama kita. Termasuk ulama yang memberikan keringanan, mereka mengatakan memberikan keringanan, tapi secara umum mereka sepakat bahwa sholat Jumat tetap dilaksanakan di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwa mereka sepakat para pelaksana inti sholat Jumat hendaknya wajib untuk hadir melakukan sholat Jumat, yaitu imamnya tentu saja, imam sholat Jumat dan khotib sholat Jumat, dan juga tentunya muadzin dan yang lainnya, ya, petugas-petugas inti hendaknya tetap wajib untuk menghadiri sholat Jumat karena mereka adalah pelaksana inti dalam sholat Jumat tersebut. Dan ini disepakati oleh ulama kita, termasuk pandangan yang memberikan rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi jamaah yang telah melaksanakan sholat Id. Karena itu tetap harus, ya, hadir melaksanakan sholat Jumat bagi mereka itu. Kemudian yang ketiga, keringanan diberikan kepada mereka yang telah melaksanakan sholat Id untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, utamanya, ya kita katakan utamanya dan lebih khusus lagi, dan ini sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'iyah, bagi mereka yang tempatnya di pinggiran kota, yang sangat jauh dan sulit untuk mendapatkan masjid jami', dan dia telah berusaha payah mendatangi tempat sholat Id pada pagi itu, maka berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan atau asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada keringanan baginya untuk tidak melaksanakan lagi sholat Jumat. Dan majelis dalam pembahasan ini di Dewan Syariah memilih pandangan bahwa secara umum, ya, boleh meninggalkan sholat Jumat bagi yang telah melaksanakan sholat Id berdasarkan keumuman hadis-hadis dalam riwayat Ashabus Sunan yang kita sebutkan, baik dari periwayatan Zaid bin Arqam maupun periwayatan Abdullah bin Abbas dan beberapa penjelasan ulama kita tentang hadis ini. Dan yang berikutnya yang perlu untuk kami tegaskan, bahwa mereka yang ada di lokasi pelaksanaan sholat Jumat, berada di lokasi pelaksanaan sholat Jumat, yang hadir di masjid atau berada di pekarangan masjid, berada di sekitar masjid, dan biasanya ini pada hari Id, ya umpamanya, dan khususnya lagi Idul Adha sebagaimana keadaan kita tahun ini. Bagi para orang-orang yang sedang berkumpul di masjid yang sedang dilaksanakan sholat Jumat dan berada di sekitarnya, maka hendaknya dia ikut melakukan sholat Jumat. Sangat tidak tepat dan tidak patut, tidak pantas ketika ada sholat Jumat dan sebagian tetap melakukan proses pelaksanaan kurban umpamanya atau aktivitas yang lain dengan alasan bahwa ada keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi yang telah melakukan sholat Id. Ya, kita katakan ada kaidah dari ulama kita yang mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar dari perbedaan pendapat itu yang lebih baik. Maka kebanyakan ulama kita tetap mengharuskan sholat Jumat, dan itu pun bagi yang dibolehkan keringanan, ya utamanya bagi yang jauh, dan mumpung Anda, ya, telah berada di sekitar masjid, maka untuk keluar dari perbedaan pendapat, apatah lagi hal ini akan bisa menimbulkan perpecahan dan juga menimbulkan fitnah, Anda berada di sekitar tempat itu lalu Anda tidak melaksanakan sholat Jumat, maka hal ini tentu saja suatu hal yang tidak patut, sehingga kita katakan siapa saja yang ada di sekitar masjid hendaknya tetap melakukan sholat Jumat dengan untuk mengakomodir pandangan-pandangan ulama kita dalam masalah ini. Dan Nabi kita
SAW pernah menegur sahabat yang telah melaksanakan sholat jamaah di tempat yang jauh, lalu dia mendatangi Masjid Rasulullah dan mendapati Nabi kita SAW dan para sahabat masih sementara sholat, lalu dia tidak ikut sholat, dia hanya berada di masjid atau sekitar masjid. Lalu Rasulullah melihatnya dan Rasulullah menegur dan menyebutkan bahwa tidak patut ya untuk berada di sekitar masjid lalu tidak bergabung, walaupun sahabat itu mengaku telah melakukan sholat juga berjamaah di tempatnya ya sebelum datang ke masjid tersebut. Karena hal itu bisa menimbulkan fitnah dan munculkan hal yang bisa memicu khilaf di antara kaum muslimin. Ini beberapa hal-hal yang perlu kita fahami terkait masalah ini. Intinya, bagi yang telah melakukan sholat id dan kita menyeru, kita ingatkan bahwa sholat id ini juga sholat yang sangat-sangat penting, syiar Islam yang sangat besar dalam satu tahunnya. Bahkan ulama kita sepakat dia adalah hal yang sunnah muakkadah, bahkan sebagiannya mengatakan wajib, karena itu tidak pantas untuk ditinggalkan. Dan bagi yang telah melakukan sholat id juga hendaknya tetap mengusahakan sholat Jumat, kecuali yang berat baginya karena persoalan lokasi atau ada udzur-udzur yang lainnya, maka insya Allah tidak mengapa selama dia telah melakukan sholat id sebelumnya. Dan ini pandangan kita dalam persoalan ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.